Halo Mezamin Serba Definisi, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, di mana kita akan menggunakan salah satu metode, yaitu metode dengan membagi pangkat tertinggi. Nah, seperti apa cara atau metode dengan membagi pangkat tertinggi? Agar lebih mudah memahami, kita langsung ke contoh soal. Nah, perhatikan soal nomor 1. Carilah nilai limit fungsi aljabar berikut ini. Ya, untuk limit X menuju tak hingga untuk 3x kuadrat kurang X tambah 10 per 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2. Nah, perhatikan. Ini adalah suku banyak atau polinom, di mana dalam bentuk pecahan ada pembilang yang sisi atas dan ada penyebut yang sisi bawah. Kemudian limit X menuju tak hingga. Nah, apabila kita temukan model soal seperti ini, maka pemecahannya atau cara kita menyelesaikannya adalah membagi pangkat tertinggi. Jadi kita harus mencari pangkat tertinggi di pembilang dan juga penyebut, kemudian kita dapatkan yang mana pangkat tertingginya. Nah, setelah kita dapatkan pangkat tertingginya, baru kita bagi masing-masing suku dengan pangkat tertinggi tersebut. Nah, untuk lebih kita pahami, sekarang kita akan coba menjawab atau menyelesaikan soal nomor 1. Nah, dari limit ini, itu dapat diketahui bahwa pangkat pembilang tertinggi itu 2 ya. Kalau kita perhatikan, 2 terdapat pada 3x kuadrat ya. Kalau yang x ini pangkatnya 1. Berarti yang 3x kuadrat ini yang pangkat tertinggi pada pembilang. Nah, sekarang kita perhatikan ke penyebut sisi bawah. Yang pangkat tertingginya yaitu 3, itu terdapat pada 5x pangkat 3. Dengan demikian, ya, pangkat tertingginya adalah 3, sehingga semua suku-suku kita bagi dengan x pangkat 3. Sehingga limit x tak hingga untuk 3x kuadrat kurang x plus 10 per 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 sama dengan, ya, ingat dibagi dengan semua suku dibagi dengan x pangkat 3. Jadi 3x kuadrat kita bagi dengan x pangkat 3 ya. Untuk minus x juga per x pangkat 3. Kemudian 10 dibagi dengan x pangkat 3. Kemudian 5x pangkat 3 ini juga dibagi dengan x pangkat 3. Kemudian plus 3x dibagi juga dengan x pangkat 3. Begitu juga dengan minus 2 dibagi dengan x pangkat 3. Jadi semua suku telah kita bagi dengan x pangkat 3. Kenapa x pangkat 3 ya? Yaitu karena pangkat tertinggi setelah kita tinjau pembilang dan penyebut itu adalah x pangkat 3. Jadi semua suku dibagi dengan x pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ini 3x kuadrat ya dibagi dengan x pangkat 3, itu tinggal 3x ini kita hapus biar lebih kelihatan ya. Sebentar. Oke, 3x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 itu adalah 3x ya. Kemudian x dibagi dengan x pangkat 3 per x kuadrat. Kemudian plus 10 x pangkat 3 itu tab 10x pangkat 3. Kemudian 5x pangkat 3 per x pangkat 3 itu jadinya 5. Kemudian plus 3x pangkat 3 itu jadinya plus 3 per x kuadrat. Kemudian minus 2x pangkat 3 tetap minus 2x pangkat 3. Nah, sampai di sini kita sudah dapat hasil sementara, namun belum kita masukkan nilai ubahnya, yaitu adalah x menuju tak hingga. Jadi semua yang mengandung variabel x itu kita ganti dengan tak hingga. Sehingga kita dapatkan 3 per x ini 3 per tak hingga. X kuadrat di sini per x tak hingga dikuadratkan. Begitu juga dengan 10x pangkat 3 1 ya. Ini 10 ya, ini 10, maaf 10 per x pangkat 3. Tak hingganya di pangkat 3 ya. Di per kemudian 5
ya, tidak mengandung variabel X dia. Kemudian 3 per X kuadrat, itu X-nya diganti dengan tak hingga, sehingga 3 per tak hingga kuadrat, kurang 2 per tak hingga pangkat 3. Nah, 3 di per tak hingga itulah 0. 1 di per tak hingga dikuadratkan juga 0 ya, 0 kurang 0, kemudian plus 1 per tak hingga pangkat 3 juga 0. Kemudian yang 5 tetap pindah sini, kemudian 3 per tak hingga kuadrat itu 0, kemudian minus 2 per tak hingga di kuadrat dipangkatkan 3 itu juga 0, sehingga kita dapatkan 0 kurang 0 tambah 0, kemudian di per 5 tambah 0 kurang 0, yaitu 0 per 5. Nah, 0 per 5 adalah 0. Nah, sampai di sini kita sudah mulai memahami bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan membagi pangkat tertinggi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Tentukanlah nilai limit fungsi aljabar berikut ini untuk limit X menuju tak hingga untuk 4X plus 1 di per X kuadrat kurang 2. Nah, langkah pertama sama, yaitu kita cari dulu pangkat tertinggi sisi atas dan sisi bawah, pembilang dan penyebut. Nah, sehingga kita dapatkan dari limit tersebut, yaitu pangkat pembilang tertinggi itu 1 terdapat di 4X. Pangkat penyebut tertinggi adalah 2 ya, terdapat pada X kuadrat, sehingga kita dapat menyelesaikan ya limitnya, yaitu dengan membagi pangkat tertinggi, di mana di sini adalah 2 pangkat tertinggi yaitu pada X kuadrat, sehingga semua suku kita bagi dengan X kuadrat. Jadi limit X menuju tak hingga untuk 4X tambah 1 di per X kuadrat kurang 2 ya. 4X ini dibagi dengan X kuadrat, kemudian 1 di sini juga dibagi dengan X kuadrat. Kemudian X kuadrat di sini juga dibagi dengan X kuadrat, minus 2 dibagi dengan 2X kuadrat. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ya, ini ada yang bisa kita coret ya, 4X per X kuadrat, yaitu adalah 4 per X ya, tinggal 4 per X. Kemudian positif seper X kuadrat itu tetap seper X kuadrat, kemudian X kuadrat di per X kuadrat itu jadinya 1 ya. Kemudian minus 2X kuadrat tetap ya, minus 2X kuadrat. Nah, ini belum kita masukkan nilai peubah X menuju tak hingga, sehingga yang mengandung variabel X sekarang kita ganti dengan tak hingga. Oke, sehingga 4 per X itu 4 per tak hingga tambah dengan 1 per X kuadrat, X-nya jadi tak hingga dikuadratkan, dipangkat 2. Kemudian 1 tetap karena tidak mengandung variabel X ya. Kemudian minus 2 per X kuadrat di sini kita ganti dengan tak hingga kuadrat. Sehingga kita dapatkan 4 per tak hingga itulah 0 ya. Kemudian 1 di per tak hingga dikuadratkan. Tak hingga dikuadratkan adalah tak hingga, 1 per tak hingga adalah 0. Kemudian 1 di sini tetap, kemudian minus 2 ya per tak hingga itu adalah 0, sehingga 0 tambah 0, 0, kemudian 1 kurang 0, 1. Jadi 0 bagi 1 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, tentukanlah nilai limit fungsi aljabar berikut ini. Ya, limit X menuju tak hingga, kemudian 2X kuadrat tambah 5X kurang 1 di per 7X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Derajat pangkat tertinggi untuk sisi atas itu adalah 2 ya, terdapat pada 2X kuadrat. Kemudian derajat pangkat tertinggi pada penyebutnya atau sisi bawah itu adalah 2 juga, terdapat pada 7X kuadrat. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan memiliki derajat pangkat tertinggi yang sama. Jadi kita pilih salah satu karena
kita akan membagi dengan X kuadrat untuk semua suku yang terdapat pada limit tersebut. Jadi masing-masing semua suku kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat tambah 5X kurang 1 di per 7X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan limit X menuju tak hingga, ya, masing-masing bagi dengan X kuadrat. Jadi 2X kuadrat sini kita bagi dengan X kuadrat, 5X bagi juga dengan X kuadrat, minus 1 juga dibagi dengan X kuadrat. Kemudian 7X kuadrat dibagi dengan X kuadrat, minus 4X dibagi dengan X kuadrat, kemudian 3 dibagi dengan 3X kuadrat, ya. Sehingga ini mungkin ada yang bisa dicoret, ya, dicoret di sini, sehingga kita dapatkan ini 2, 5X dibagi X kuadrat itu didapatkan 5 per X, kemudian minus per X kuadrat tetap minus per X kuadrat, 7X kuadrat ini bisa hilang, tinggal 7, kemudian minus 4X per X kuadrat ini tinggal minus 4 per X, kemudian plus 3X kuadrat ini tetap. Nah, ini sejauh ini hasil sementara adalah seperti ini. Ini sebelum kita masukkan limit X menuju tak hingga. Sekarang tinggal kita lihat suku-sukunya yang mengandung variabel X itu yang kita masukkan nilai tak hingga. Oke, sekarang 2 tidak, ya. 2 tidak. Yang ada 5 per X, sehingga 5 per tak hingga kurang per X kuadrat ini X-nya diganti dengan tak hingga dikuadratkan. 7 juga tidak, ya, tidak mengandung variabel X, jadi tetap. Kemudian minus 4, ya, per X. X di sini ganti dengan tak hingga, sehingga minus 4 per tak hingga. Kemudian tambah, ya, 3 per X kuadrat kita ganti dengan tak hingga, plus tak hingga dikuadratkan. Nah, kemudian 2 tetap di sini, 5 per tak hingga adalah 0, kemudian 1 di per tak hingga kuadrat itu adalah 0 juga, 7 tetap di sini, 4 per tak hingga itu adalah 0, kurang minus kurang 0, ya. Kemudian tambah di sini tambah, ya. Kemudian 3 per tak hingga dikuadratkanlah 0. Sehingga 2 tambah 0 kurang 0 di per 7 kurang 0 tambah 0, kita dapatkan adalah 2 per 7. Jadi kalau kita perhatikan soal nomor 1 nomor 2 itu yang pangkat tertingginya berada di penyebut, ya. Kalau ini sama, jadi kalau sama itu pasti hasilnya adalah seperti ini, ya. Nah, jadi seperti kalau kita perhatikan adalah ini tinggal 2 per 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4, ya. Soal nomor 4 itu sama masih, yang ditanyakan tentukanlah nilai limit fungsi aljabar, ya, untuk limit X menuju tak hingga terhadap X pangkat 4 tambah 3X, ya, tambah 2 di per 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2. Nah, dari sini juga sangat jelas kelihatan bahwa pangkat tertinggi itu berada di sisi atas, ya, yaitu adalah pembilang, ya. Kalau di soal nomor 1 nomor 2 itu berada di bawah di penyebut, kemudian soal nomor 3 tadi itu sama. Nah, sekarang ini variasi soalnya pangkat tertingginya berada di sisi atas, yaitu adalah di pembilang. Nah, dari sini kita uraikan terlebih dahulu, ya. Kita dapatkan pangkat pembilang tertinggi 4 terdapat pada X pangkat 4. Kemudian pangkat pembilang pangkat penyebut tertinggi itu 3 terdapat pada X pangkat 3. Nah, kita ambil yang pangkat tertinggi itu terdapat pada pembilang. Jadi kita ambil X4 itu kita bagi untuk semua suku-sukunya. Nah, sehingga, ya, limit X menuju tak hingga untuk X pangkat 4 tambah 3X tambah 2 di per 3X pangkat 3 tambah 2X kurang 2, yaitu masing-masing dibagi dengan X pangkat 4, ya. Ini yang X pangkat 4 ini kita bagi dengan X pangkat 4, kemudian 3X yang ini kita bagi juga dengan X pangkat 4, kemudian 2 kita bagi dengan
X pangkat 4. Begitu juga yang sisi bawahnya 3X pangkat 3 dibagi X pangkat 4, positif 2X dibagi dengan X pangkat 4, kemudian minus 2 dibagi dengan minus 2X pangkat 4. Nah, sekarang kita lihat, mungkin ada yang bisa dicoret. Seperti ini bisa dicoret ya. Oke, sehingga kita dapatkan X pangkat 4 di per X pangkat 4 adalah 1. 3X ya, positif 3X di per X pangkat 4 itu tinggal 3 per 3X pangkat 3 ya. Kemudian positif 2X pangkat 4 tetap ya, positif 2X pangkat 4, 3X pangkat 3 di per X pangkat 4 itu tinggal 3 per X. Kemudian 2 per X pangkat 4 itu jadinya 2 per X pangkat 3. Kemudian minus 2X pangkat 4 tetap minus 2X pangkat 4. Nah, sekarang tinggal kita memasukkan nilai-nilai variabel X, atau kita ganti dengan limit X menuju tak hingga. Jadi yang mengandung variabel X-nya kita ganti dengan tak hingga. Yang satu ini tetap ya. Kemudian 3X pangkat 3 ini kita ganti dengan tak hingga dipangkatkan 3. Kemudian X pangkat 4 di sini ya, itu kita ganti dengan tak hingga dipangkatkan 4. Kemudian 3 per X, yang X di sini kita ganti dengan per tak hingga. Kemudian positif 2X pangkat 3 kita ganti dengan juga tak hingga dipangkatkan 3. Kemudian juga minus 2 per X pangkat 4, di mana X pangkat 4 di sini, X-nya kita ganti juga dengan tak hingga dipangkatkan 4. Sehingga kita dapatkan 1 ya, tambah 0, ini 3 di per pangkat di per tak hingga pangkat 3 itu 0. Begitu juga dengan 2 per tak hingga pangkat 4 adalah 0. Kemudian untuk sisi bawahnya 3 per tak hingga itu 0. Kemudian 2 per tak hingga dipangkatkan 3 juga 0. Kurang 2 per tak hingga pangkat 4 juga adalah 0. Sehingga 1 tambah 0 itu 1. Kemudian 0 tambah 0 adalah 0 ya. Kemudian 1 per 0 sama dengan adalah tak hingga. Nah, jadi seperti inilah ya bagaimana cara kita menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara membagi pangkat tertinggi. Jadi kuncinya tinjau dulu mana pangkat tertinggi baik dari sisi atas atau sisi bawah. Kemudian pastikan pangkat tertinggi tersebut kita bagi semua untuk suku-sukunya. Kemudian setelah itu baru kita masukkan nilai tak hingga untuk variabel X-nya. Nah, demikianlah ulasan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan metode membagi pangkat tertinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.